Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Arman, yang hidup sederhana dan jujur di desanya. Namun kehidupannya berubah ketika ia difitnah melakukan perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Dari sinilah ujian berat menimpanya, hingga kebenaran akhirnya terungkap. Sebelum memulai, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad, agar sholawat ini kelak menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus tersebar dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup sederhana. Ayahnya sakit-sakitan dan tak lagi mampu bekerja berat, sehingga hampir semua tanggung jawab keluarga dipikul oleh Arman. Walau usianya masih muda, hatinya sudah ditempa oleh kesulitan. Setiap pagi, selepas sholat subuh, Arman bergegas membantu ibunya menimba air, lalu berangkat ke sawah. Ia bekerja sebagai buruh tani milik tetangga. Upahnya tak seberapa, namun cukup untuk membeli beras, lauk sederhana, dan sedikit obat untuk ayahnya. Meski hidup serba terbatas, Arman tidak pernah mengeluh. Senyumnya selalu hadir, seolah ia ingin meyakinkan keluarganya bahwa mereka masih bisa bertahan. Orang-orang di kampung mengenalnya sebagai pemuda jujur dan pekerja keras. Jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, Arman tak pernah menolak. Ia membantu memperbaiki pagar, mengangkut hasil panen, bahkan menemani warga yang sakit ke puskesmas. Semua ia lakukan tanpa pamrih. Anak-anak di desa pun senang bermain di sekelilingnya, karena Arman sering mengajarkan mereka membaca dan berhitung di teras rumah. Sore itu, langit memerah ditingkahi suara burung yang pulang ke sarang. Arman duduk di beranda rumah bambunya sambil menyeruput teh hangat buatan ibunya. Angin semilir membawa aroma jerami basah dari sawah yang baru dipanen. Ia menatap jalan desa yang ramai oleh tawa anak-anak berlarian. Di wajah Arman tergambar rasa syukur yang tulus. Alhamdulillah, hidup sederhana ini sudah lebih dari cukup, ucapnya lirih. Ibunya yang duduk di samping hanya tersenyum sambil menepuk bahunya. Selama kita masih diberi kesehatan dan bisa makan bersama, itu sudah rezeki besar dari Allah, nak. Arman mengangguk pelan. Hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Ia merasa damai. Tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga dan ketenangan hati. Namun, tanpa ia sadari, ketenangan itu hanya sementara. Di balik keseharian yang damai, ada sesuatu yang perlahan bergerak. Sesuatu yang kelak akan mengoyak nama baiknya, meruntuhkan kepercayaan warga, bahkan membuat keluarganya sendiri meragukannya. Arman belum tahu bahwa fitnah yang kejam sedang menunggu untuk menyeretnya ke dalam jurang penderitaan. Beberapa minggu setelah panen raya, desa kecil tempat Arman tinggal digemparkan oleh sebuah kabar yang mengejutkan. Uang kas desa yang disimpan untuk pembangunan jalan baru tiba-tiba hilang. Jumlahnya tidak sedikit, cukup untuk membuat seluruh warga geger. Malam itu, balai desa dipenuhi orang-orang yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lampu petromax menerangi ruangan sederhana itu, sementara wajah-wajah tegang warga tampak saling berbisik. Arman ikut hadir, duduk di antara kerumunan. Ia tidak pernah menyangka dirinya akan terseret dalam masalah ini. Uang kas desa raib. Kita harus segera mencari siapa pelakunya. Suara Pak Lurah terdengar lantang. Beberapa warga mulai menyebut nama. Ada yang menuduh orang luar desa. Ada yang menduga maling yang biasa beraksi di pasar. Namun tiba-tiba, salah satu perangkat desa melontarkan kalimat yang membuat suasana mendadak hening. Bukankah Arman yang terakhir menjaga gudang penyimpanan kas desa? Jangan-jangan dia yang mengambilnya. Ucapan itu bagaikan petir di siang bolong. Semua mata seketika menoleh ke arah Arman. Hatinya tercekat, mulutnya keluh. Ia ingin membantah. Tapi kata-kata itu sudah lebih dulu menyebar seperti api membakar jerami kering. Benar juga, beberapa hari lalu aku lihat dia keluar dari gudang desa, sahut warga lain. Arman memang anak baik, tapi siapa tahu, godaan bisa membuat siapa saja hilaf, tambah yang lain.
Arman berdiri dengan wajah pucat. Demi Allah, aku tidak pernah mengambil uang itu. Aku hanya mengunci gudang setelah diminta Pak Sekretaris. Aku sama sekali tidak tahu menahu soal hilangnya uang kas desa. Namun, pembelaannya tenggelam dalam keributan. Sebagian warga percaya, sebagian lain mulai ragu. Bahkan beberapa teman dekat yang selama ini mendukungnya hanya bisa menunduk tanpa kata. Arman pulang malam itu dengan langkah gontai. Di rumah, ia menceritakan kejadian di balai desa. Ibunya terkejut, sementara ayahnya yang sakit hanya bisa terbaring dengan wajah muram. Meski mereka percaya pada Arman, kegelisahan mulai merayapi hati. Bagaimana jika benar tuduhan itu melekat? Bagaimana jika seluruh desa benar-benar menolak mereka? Malam itu, Arman duduk sendirian di depan rumah, menatap langit penuh bintang. Dadanya sesak. Ia merasa dunia tiba-tiba berubah begitu cepat. Warga yang dulu menghormatinya kini mulai mencibir. Teman-teman yang dulu akrab kini menjauh. Bahkan keluarganya sendiri terlihat goyah. Dalam hati kecilnya, Arman berjanji, ia tidak akan tinggal diam. Ia harus menemukan kebenaran dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun ia tidak tahu, perjalanan mencari kebenaran itu justru akan membuka banyak rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik wajah tenang desanya. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya uang kas desa semakin merebak. Dari warung kopi hingga tepi sawah, orang-orang membicarakan hal yang sama. Nama Arman selalu disebut-sebut. Ada yang menyebutnya sebagai pencuri, ada yang menyayangkan perubahan sikapnya, bahkan ada yang terang-terangan mengutuknya. Di jalan, tatapan warga tak lagi bersahabat. Anak-anak yang dulu sering belajar bersamanya kini dijauhkan oleh orang tua mereka. Beberapa orang bahkan menolak ketika Arman mencoba menyapa. Hatinya perih, seolah semua kebaikan yang pernah ia lakukan hilang begitu saja. Suatu pagi, saat Arman berjalan melewati pasar desa, ia mendengar bisikan tajam dari sekelompok ibu-ibu. Itu dia, yang katanya mencuri uang kas. Kasihan ibunya, punya anak seperti itu. Kalau benar dia maling, berarti selama ini kebaikannya cuma topeng. Arman menunduk, menahan air mata. Ia ingin menjelaskan, tapi ia tahu percuma. Fitnah yang sudah terlanjur menyebar sulit dilawan hanya dengan kata-kata. Di rumah, situasi tak kalah menyakitkan. Ibunya masih berusaha menenangkan diri, namun tatapan matanya menyimpan keresahan. Ayahnya yang sakit hanya bisa terdiam, seakan memikirkan sesuatu yang tak terucapkan. Yang paling menusuk hati Arman adalah ketika adiknya, Sinta, dengan polos bertanya, "Kak, benarkah kakak ambil uang desa?" Pertanyaan itu membuat dada Arman terasa dihantam. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Tidak, Sinta, kakak tidak pernah melakukan itu. Kakak janji akan buktikan semuanya." Namun meski ia berusaha tegar, bayangan keraguan mulai terlihat di wajah keluarganya. Hanya itu yang paling ia takutkan, kehilangan kepercayaan orang-orang yang ia cintai. Malam harinya, ketika Arman pergi ke surau untuk sholat Isya, ia mendapati sebagian warga sengaja menjauh. Seakan kehadirannya membawa aib. Bahkan beberapa orang yang dulu duduk berdampingan dengannya kini memilih menyingkir. Arman hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang berkecamuk. Dalam doa panjangnya, ia memohon kekuatan kepada Allah agar diberi kesabaran menghadapi cobaan ini. Namun, di balik semua itu, ada hal yang semakin jelas. Tuduhan ini bukanlah kesalahan biasa. Ada sesuatu yang sengaja dimainkan. Ia mulai curiga, seakan ada tangan-tangan yang dengan sengaja menjeratnya dalam fitnah. Di dalam hati, Arman bersumpah, ia tidak akan tinggal diam. Walau seluruh desa membencinya, ia akan mencari bukti. Ia akan mengungkap siapa yang berusaha menghancurkan nama baiknya. Yang tidak ia ketahui, langkahnya untuk mencari kebenaran itu justru akan menyeretnya lebih dalam ke dalam jaring rahasia yang gelap. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi rapat di balik wajah ramah desanya. Hari-hari terasa berat bagi Arman. Ia tidak bisa duduk diam, sementara namanya terus diinjak-injak oleh fitnah. Setiap malam ia merenung, mencari cara untuk membuktikan kebenaran.
Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk mulai menyelidiki sendiri siapa sebenarnya yang berada di balik hilangnya uang kas desa. Arman ingat betul, beberapa hari sebelum uang itu dinyatakan hilang, ia diminta oleh Pak Sekretaris untuk mengunci gudang penyimpanan. Saat itu ia merasa tidak ada yang aneh. Namun ketika kabar hilangnya uang tersebar, justru dirinya yang dituduh sebagai pelaku. Hal itu membuat Arman semakin curiga. Ia mulai memperhatikan kehidupan perangkat desa. Dari pengamatan kecil yang ia lakukan, ada sesuatu yang tidak wajar. Salah satu perangkat, Pak Darto, belakangan ini terlihat berbeda. Dulu ia hidup sederhana, tetapi kini ia sering membawa motor baru, mengenakan pakaian bagus, bahkan kabarnya hendak membeli tanah di desa sebelah. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Gumam Arman dalam hati. Kecurigaan itu makin kuat ketika Arman tak sengaja mendengar percakapan antara dua orang warga di dekat sawah. Aku heran, gaya hidup Pak Darto mendadak berubah. Ya, padahal gajinya tidak seberapa. Jangan-jangan dia ada main dengan uang desa. Arman berdiri jauh di balik pohon. Dadanya berdegup kencang. Ia merasa ada jejak yang bisa ditelusuri. Namun ia tahu, jika ia terburu-buru menuduh tanpa bukti, justru ia akan semakin dicap bersalah. Ia harus berhati-hati. Malam itu, Arman mendatangi sahabat lamanya, Joko, yang bekerja sebagai penjaga balai desa. Dengan suara pelan ia berkata, "Joko, aku butuh bantuanmu. Aku harus mencari tahu siapa yang mengambil uang kas desa. Kau tahu aku tidak bersalah, kan?" Joko terdiam sejenak. Wajahnya penuh ragu. Namun akhirnya ia mengangguk. "Aku percaya padamu, men. Tapi hati-hati. Orang yang kau lawan bukan sembarangan. Jika benar dugaanku sama seperti dugaanmu, maka kau sedang berhadapan dengan orang yang punya pengaruh besar di desa ini." Perkataan Joko membuat bulu kuduk Arman meremang. Namun ia tidak mundur. Ia harus membersihkan namanya, sekalipun harus melawan orang berkuasa. Sejak malam itu, Arman mulai menyusun langkah. Ia mengumpulkan potongan-potongan informasi kecil, mendengarkan bisik-bisik warga, dan memperhatikan setiap gerak-gerik perangkat desa. Semakin dalam ia mencari, semakin jelas terasa bahwa ada rahasia besar yang sedang ditutupi. Rahasia yang jika terbongkar, bisa mengguncang seluruh desa. Hari demi hari, Arman semakin yakin ada sesuatu yang janggal. Gerak-geriknya kini lebih hati-hati, karena ia sadar setiap langkah bisa saja diperhatikan oleh orang yang ingin menjatuhkannya. Malam-malam panjang ia habiskan dengan berpikir, merangkai potongan kejadian, dan mencari celah untuk membuktikan dugaan. Suatu sore, Arman melihat sesuatu yang mencurigakan. Dari kejauhan, ia menyaksikan Pak Darto keluar dari balai desa sambil membawa sebuah tas besar. Arman diam-diam mengikutinya. Perjalanannya berakhir di rumah Pak Darto yang berada di ujung desa. Dari celah jendela bambu, Arman menyaksikan tas itu dibuka. Di dalamnya terlihat tumpukan uang yang terikat rapi. Jantung Arman berdetak kencang. Itu pasti uang desa. Namun ia tak bisa gegabah. Ia harus punya bukti kuat. Sesuatu yang tidak bisa dibantah di depan semua orang. Keesokan harinya, ia kembali menemui Joko. Dengan suara penuh tekanan, ia berkata, "Aku melihat sendiri uang itu di rumah Pak Darto. Tapi aku tidak punya bukti nyata. Kita harus mencari cara untuk mengungkapnya." Joko menatapnya dengan wajah cemas. "Men, kau sadar tidak? Kalau dia tahu kau mengikutinya, nyawamu bisa terancam. Pak Darto punya banyak orang yang mendukungnya. Dia bisa membalikan keadaan dan menjerumuskanmu lebih dalam." Arman mengangguk. "Aku tahu, Jo. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Fitnah ini sudah menghancurkan nama baikku. Jika aku tidak bertindak, keluargaku akan terus menderita." Hari-hari berikutnya, Arman mulai mendengar lebih banyak bisikan. Ada warga yang bercerita diam-diam bahwa uang kas desa bukan hanya sekali hilang, melainkan sudah lama dikorupsi. Selama ini, semua orang bungkam karena takut pada orang yang berkuasa. Malam itu, Arman duduk sendirian di tepi sawah. Angin malam berhembus dingin, membawa rasa gelisah yang tak kunjung reda.
Ia sadar, apa yang ia hadapi jauh lebih besar dari sekadar fitnah. Ia sedang berhadapan dengan kebusukan yang telah lama berakar di desanya. Rahasia kelam itu kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tapi setiap kebenaran yang ia temukan justru menambah beban di pundaknya. Arman tahu, semakin ia mendekati kebenaran, semakin besar bahaya yang mengintai. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus terus maju, walau itu berarti mengorbankan segalanya. Hari pasar tiba, dan balai desa kembali ramai. Warga berkumpul, membicarakan pembangunan jalan yang terhambat karena hilangnya uang kas. Suasana panas, penuh emosi. Di tengah kerumunan itu, Arman berdiri dengan hati bergetar, namun matanya tegas. Ia sudah tak sanggup lagi menahan semua tuduhan yang menghancurkan hidupnya. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku bukan pencuri uang desa. Aku punya bukti, dan aku tahu siapa yang mengambilnya." Kerumunan mendadak hening. Semua mata memandangnya, sebagian dengan heran, sebagian dengan sinis. Dari barisan depan, Pak Darto menatap tajam, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh ejekan. "Bukti apa yang kau punya, men?" tanya Pak Lurah, dengan nada ragu. Arman melangkah maju. "Aku melihat sendiri uang itu di rumah Pak Darto. Aku tahu ini terdengar berat, tapi aku siap bersumpah demi Allah." Warga berdesis. Suasana riuh kembali meletup. Ada yang mendukung, ada pula yang menertawakan. Pak Darto dengan tenang melangkah ke depan. "Arman, kau tegas sekali menuduhku? Hanya dengan penglihatanmu yang katanya melihat uang di rumahku. Kau berani menuding aku pencuri? Semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Kau yang terakhir menjaga gudang desa. Kau yang paling dekat dengan kunci. Dan kini kau mencoba menuduh orang lain untuk menyelamatkan dirimu." Kata-kata itu seperti belati yang menancap di dada Arman. Warga mulai berteriak-teriak. Sebagian membela Arman, sebagian membela Pak Darto. Suasana memanas. Hampir terjadi bentrokan di dalam balai desa. Arman berusaha menahan gejolak. Ia mengangkat tangan, berusaha menenangkan keadaan. "Aku tahu, kata-kataku tidak cukup. Tapi aku punya saksi. Joko, penjaga balai desa, tahu banyak tentang apa yang terjadi. Aku tidak sendirian dalam hal ini." Semua mata beralih pada Joko yang berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia tahu kebenaran, tapi ia juga tahu betapa berbahayanya melawan Pak Darto. Jika ia membuka mulut, hidupnya bisa terancam. "Joko, katakan yang sebenarnya." Suara Arman lirih, penuh harap. Namun Joko menunduk. Suara-suara gaduh semakin keras. Pak Darto melangkah lebih maju. Matanya menyala marah. "Kau sudah terlalu jauh, men. Kau pikir kau bisa menipu semua orang dengan drama murahanmu ini?" Suasana di balai desa semakin panas. Teriakan warga bercampur dengan ancaman. Saat itu, Arman merasa seolah seluruh dunia berputar melawannya. Ia belum kalah, tapi jalan menuju kebenaran semakin berliku dan berbahaya. Malam itu, setelah kericuhan di balai desa, Arman tidak bisa tidur. Wajah Joko yang pucat terus terbayang di benaknya. Ia tahu sahabatnya menyimpan kebenaran, namun ketakutan membuatnya bungkam. Arman sadar, jika ia ingin membongkar fitnah ini, ia harus menemukan bukti yang tidak bisa disangkal siapapun. Beberapa hari kemudian, Arman mengikuti langkah beraninya. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyusup ke rumah Pak Darto saat malam tiba. Dari balik jendela gelap, ia melihat tumpukan kertas yang berserakan di meja. Saat angin bertiup dan lampu minyak bergetar, pandangannya tertuju pada sebuah buku catatan tebal dengan angka-angka tertulis rapi. Arman menahan napas. Itu adalah catatan keuangan desa. Tangannya gemetar ketika menyadari bahwa semua penyalahgunaan uang tercatat jelas di dalamnya. Ada angka yang hilang, ada pengeluaran fiktif, dan tanda tangan palsu. Semua bukti itu mengarah pada satu nama, Pak Darto. Namun, sebelum ia bisa mengambil buku itu, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Arman segera berlari ke balik gelap malam. Jantungnya berdentum kencang.
Meski tidak berhasil membawa catatan itu, ia kini yakin kebenarannya bisa dibuktikan. Keesokan harinya, ia mendatangi Joko. Aku melihat catatan keuangan desa di rumah Pak Darto. Semua kecurangannya ada di sana. Joko, jika kau benar-benar sahabatku, kita harus membongkar ini bersama. Joko terdiam lama. Wajahnya pucat dan penuh dilema. Namun akhirnya ia mengangguk. Baik, Men. Aku akan membantumu. Aku tidak tahan lagi melihatmu menderita karena fitnah itu. Dengan keberanian yang dikumpulkan, Joko akhirnya bersuara di hadapan warga. Ia mengaku pernah diperintah Pak Darto untuk menutup mulut tentang kejanggalan keuangan desa. Kesaksiannya membuat suasana balai desa kembali ricuh. Pak Darto mencoba menyangkal. Namun ketika catatan keuangan akhirnya ditemukan dan diperlihatkan, wajahnya berubah pucat. Semua yang ia sembunyikan selama ini terbongkar. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Arman berdiri tegak di tengah warga. Dadanya bergetar namun matanya tegas. Inilah kebenaran yang selama ini kutunggu. Aku bukan pencuri. Fitnah yang kalian tuduhkan padaku tidak pernah kulakukan. Suasana hening. Sebelum akhirnya berubah menjadi gumaman penyesalan. Warga mulai menyadari kesalahan besar mereka. Nama Arman akhirnya bersih. Sementara Pak Darto jatuh dalam kehinaan. Namun meski kebenaran terungkap, Arman tahu semua ini belum selesai. Luka akibat fitnah sudah terlanjur menggores hati banyak orang. Meski kebenaran sudah terungkap, hidup Arman tidak serta-merta kembali normal. Malam setelah sidang desa, ia duduk sendirian di beranda rumah, menatap langit yang kelam. Suara jangkrik terdengar sayup, namun hatinya justru riuh oleh campuran lega dan perih. Ia memang berhasil membersihkan namanya. Tetapi bisikan fitnah yang sempat mengalir dari mulut ke mulut masih menyisakan luka. Ada tetangga yang tetap menunduk saat berpapasan. Ada pula yang menghindar seakan rasa malu mencekik mereka. Ibunya, perempuan renta yang sabar itu, menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Nak, Allah selalu bersama orang yang terzalimi. Kau sudah buktikan kesabaranmu. Tapi jangan biarkan hatimu keras karena luka ini. Arman hanya tersenyum tipis. Aku akan mencoba, Bu. Tapi sulit rasanya melupakan bagaimana orang-orang yang dulu memujiku berubah secepat itu. Hanya karena satu fitnah. Di sisi lain, Joko merasa bersalah lebih dalam. Ia datang menemui Arman dengan wajah tertunduk. Men, aku tahumu bisa saja membenciku karena diamku dulu. Aku pengecut. Aku takut pada ancaman Pak Darto. Tapi tanpa keberanianmu, mungkin aku akan terus bungkam. Arman menepuk bahu sahabatnya. Aku tidak membencimu, Jok. Kau memilih diam karena takut. Aku pun pernah merasa ketakutan itu. Yang penting, akhirnya kau memilih jalan yang benar. Namun tidak semua orang mudah menerima kenyataan. Beberapa warga masih berbisik, mengatakan bahwa mungkin Arman hanya beruntung menemukan kelemahan Pak Darto. Fitnah yang sudah telanjur berakar memang sulit benar-benar dicabut. Hari demi hari berlalu. Balai desa kini ramai dengan rapat darurat untuk memperbaiki sistem keuangan. Nama Pak Darto tercatat sebagai pelaku penggelapan, dan ia terpaksa meninggalkan jabatannya. Meski begitu, luka kepercayaan yang retak tidak mudah diperbaiki. Arman tetap berusaha kembali bekerja di sawah, seperti hari-hari sebelumnya. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak berubah, bahwa ia tetap lelaki sederhana yang bekerja keras untuk hidupnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal, pengalaman ini telah merubahnya. Setiap kali ia berjalan melewati pasar atau sawah, orang-orang yang dulu meragukannya kini memandang dengan ragu-ragu, seakan ingin meminta maaf namun tak kuasa mengucapkannya. Dan Arman memilih diam, sebab ia sadar, pengampunan bukanlah sesuatu yang dipaksa. Malam itu, Arman kembali duduk di beranda. Angin sepoi berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menutup mata, berbisik lirih. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk ikhlas. Biarlah waktu yang menyembuhkan luka ini. Hari-hari berlalu setelah Pak Darto ditangkap. Desa yang semula hiruk pikuk dengan bisikan fitnah, kini mulai kembali tenang.
Namun bagi Arman, ketenangan itu tidak sama seperti dulu. Ada sesuatu yang hilang, rasa percaya yang pernah ia miliki terhadap orang-orang di sekitarnya. Di sawah, Arman tetap bekerja seperti biasa. Tangannya yang kokoh terus menancapkan bibit padi ke tanah berlumpur. Namun pikirannya melayang jauh. Ia teringat saat semua orang menjauhinya. Bahkan keluarganya sendiri sempat meragukannya. Luka itu masih terasa, meski senyumnya berusaha menutupinya. Suatu sore, kepala desa baru, Pak Rashid, datang menghampirinya. "Arman," ujarnya dengan nada serius, "desa berutang banyak padamu. Kalau bukan karena keberanianmu, kebusukan itu takkan pernah terbongkar." Arman hanya menunduk. "Aku tidak mencari penghargaan, Pak. Aku hanya ingin nama baikku kembali." Pak Rashid menghela napas panjang. "Aku mengerti. Tapi ingatlah, kebenaran memang mahal harganya. Terkadang yang kau dapat bukan pujian, melainkan luka. Tapi yakinlah, Allah melihat semua yang terjadi." Ucapan itu menancap dalam hati Arman. Ia sadar, kebenaran memang tidak selalu membawa kebahagiaan instan. Terkadang, kebenaran datang bersama pengorbanan besar. Malam harinya, beberapa warga datang ke rumah Arman. Mereka membawa hasil bumi, pisang, singkong, dan beras. Salah satu dari mereka, seorang ibu paruh-baya, menundukkan kepala. "Maafkan kami, Men. Kami sempat percaya pada fitnah itu. Lidah kami salah. Hati kami terbakar oleh prasangka." Arman memandang mereka dengan mata berkaca. Ia ingin marah, ingin mengingatkan bagaimana sakitnya dituduh tanpa bukti. Tapi melihat wajah penuh penyesalan itu, hatinya luluh. "Aku sudah memaafkan. Semoga Allah juga memaafkan kita semua." Namun, meski ada yang meminta maaf, tidak semua orang melakukan hal sama. Masih ada yang sinis. Masih ada yang ragu. Arman akhirnya belajar bahwa memulihkan nama bukanlah perkara sehari dua hari, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran. Suatu malam, ia kembali berbincang dengan ibunya. Sang ibu menggenggam tangan Arman erat. "Nak, jangan biarkan hatimu keras. Kau sudah melewati badai ini dengan kepala tegak. Itulah kemenanganmu yang sejati." Arman mengangguk pelan. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, lalu bergumam lirih. "Jika harga dari kebenaran adalah luka, maka biarlah luka ini menjadi saksi. Aku akan tetap memilih jujur, meski dunia menolakku." Angin malam berhembus lembut, seakan menjadi saksi bisu bahwa seorang pemuda bernama Arman telah membayar mahal demi satu hal yang tak ternilai, kebenaran. Musim panen tiba. Hamparan sawah desa menghijau, lalu berubah menguning keemasan. Seharusnya suasana penuh sukacita. Namun bagi warga desa, bayang-bayang peristiwa kelam itu masih membekas. Uang kas desa yang raib dan fitnah yang sempat memecah belah, meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Arman berdiri di tengah sawah, memandangi padi yang siap dipanen. Ia menarik napas panjang, merasakan hembusan angin yang membawa aroma tanah basah. "Andai semua ini bisa kembali seperti dulu," bisiknya lirih. Tapi ia tahu, waktu tak pernah berputar ke belakang. Pak Darto kini meringkuk dalam jeruji besi. Namun kerusakan yang ditinggalkan tindakannya tak berhenti pada dirinya saja. Banyak warga yang kehilangan rasa percaya satu sama lain. Perselisihan kecil pun sering membesar, karena trauma fitnah masih membekas di hati mereka. Suatu malam, musibah lain datang. Hujan deras mengguyur desa, angin kencang menumbangkan pohon-pohon, dan banjir kecil melanda beberapa rumah di tepi sungai. Warga panik, saling berteriak, berusaha menyelamatkan barang seadanya. Arman bergerak cepat. Ia membantu mengevakuasi anak-anak dan orang tua ke tempat yang lebih tinggi. Dengan tubuh penuh lumpur, ia mengangkat karung-karung berisi beras agar tidak hanyut terbawa arus. Di tengah kekacauan itu, suara seseorang terdengar memanggilnya. "Arman, tolong!" Ibu Sarmi terjebak di rumahnya. Tanpa ragu, Arman berlari menembus derasnya hujan, menyusuri jalan becek menuju rumah bambu di pinggir sungai. Dengan sekuat tenaga, ia mendobrak pintu dan menarik Ibu Sarmi keluar.
Air sudah setinggi pinggang. Deras mengalir menghantam kaki mereka. Namun Arman tidak menyerah. Ia menggendong Ibu Sarmi ke tempat aman meski tubuhnya sendiri hampir terhanyut. Ketika akhirnya mereka tiba di dataran tinggi, warga bersorak lega. Namun di balik itu semua, banyak mata menatap Arman dengan rasa bersalah. Lelaki yang dulu mereka jauhi, kini menjadi orang yang paling berkorban menyelamatkan mereka. Usai bencana mereda, desa tampak porak-poranda. Banyak rumah rusak, sawah terendam air, dan harta benda hanyut terbawa banjir. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah muram. Arman berdiri di tengah kerumunan. Tubuhnya masih lelah namun matanya tegas. Kita sudah kehilangan banyak hal karena fitnah. Jangan biarkan bencana ini membuat kita tercerai lagi. Jika kita saling curiga, desa ini akan hancur. Tapi jika kita bersatu, kita bisa bangkit. Suasana hening. Lalu, satu persatu warga mengangguk. Mereka sadar, meski kebenaran telah terungkap, petaka fitnah telah meninggalkan luka yang dalam. Dan kini, ditambah bencana alam, mereka hanya punya satu jalan, memulihkan desa bersama-sama. Arman menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Ia tahu, hidup takkan pernah sama. Tapi dari reruntuhan inilah, sebuah harapan baru bisa tumbuh. Hari demi hari berlalu, desa perlahan bangkit dari luka. Fitnah yang dulu menjerat, kini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga. Mereka belajar bahwa prasangka bisa menghancurkan, dan kejujuran adalah cahaya yang selalu menemukan jalannya. Arman tetap hidup sederhana. Ia kembali ke sawah, menanam harapan baru bersama warga yang kini mulai menaruh hormat kepadanya. Meski luka fitnah takkan pernah hilang sepenuhnya, hatinya tenang karena ia tahu, Allah tidak pernah tidur atas segala kebenaran. Dalam setiap langkahnya, Arman teringat firman Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat 6. Ayat itu menjadi pengingat bagi semua, bahwa fitnah bukan hanya melukai satu orang, tetapi bisa membawa petaka bagi seluruh masyarakat. Dan hanya dengan sabar, jujur, serta berpegang pada kebenaranlah, seseorang bisa berdiri tegak meski dunia menuduhnya. Di balik luka, Arman menemukan cahaya. Sebuah cahaya yang lahir dari ujian, yang menuntunnya untuk tetap kuat dan ikhlas, karena ia percaya, janji Allah selalu benar bagi hamba-hambanya yang terzalimi. Dari kisah Arman kita belajar bahwa fitnah dapat menghancurkan kehormatan dan kepercayaan, bahkan bisa membawa petaka bagi banyak orang. Namun, kebenaran pada akhirnya akan selalu menang meski jalan untuk meraihnya penuh luka. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menerima kabar. Jangan mudah percaya sebelum memeriksanya. Buku terbuka Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat 6. Orang dengan tangan terlipat cerita ini fiktif, dibuat seakan-akan nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kalian senang dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.